Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di tengah rintikan air hujan, Allah masih berikan kita kekuatan kaki untuk bisa melangkah menuju masjid, musola, untuk menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Merupakan suatu nikmat yang amat besar, walaupun sejatinya kita berharap hanya upaya setiap langkah dan segala sesuatu yang kita lakukan tertuju mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, kepada para pengikut dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa cinta dan setia terhadap sunnah-sunnahnya. Mari kita awali pertemuan majelis tafsir kita pada sore hari ini dengan membaca kalimatul basmalah, dilanjutkan 2 kalimat syahadat dan doa qauliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, melanjutkan kajian tafsir kita surat Al-Baqarah sampai ayat ke berapa? 127. Mari kita awali tadarus ataupun tilawah surat Al-Baqarah 127 dengan mengawali surat Al-Quran, suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, nanti saya awali, Bapak Ibu selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Kita baca dua ayat lainnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Muslimatan lak, pendek ya. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Iya, ayat yang kita baca dan kita kaji bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 130. Secara bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u, hati-hati ketika membaca huruf dzal tidak ada pantulan. Wa idh tidak boleh ada d-nya ya. Tapi bersih. Wa idh yarfa'u i sudah ain dengan alif. Jangan yarfa'u i, tidak. Atau yarfa'u tidak. Itu agak ini ya, agak berat kalau tidak terbiasa. Wa idh yarfa'u Ibrahim. Ya, berarti wa Ismail. Ya, kita mulai. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tentang kejadian satu sejarah, satu rangkaian kisah nyata saat Ibrahim membangun, maksudnya meninggikan itu membangun dasar-dasar Baitullah, pondasi.
minal baiti wa Ismail, bersama Ismail anaknya. Ini Masya Allah ya, mengingatkan kita untuk bisa ke sana. Mudah-mudahan yang belum umroh, belum haji, semoga Allah berikan kesempatan segera untuk bisa ke Baitullah dengan dipermudah langkahnya, dipermudah jalannya ya Allah. Amin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim membina dasar-dasar dari fondasi bersama Ismail, yaitu Baitullah Makkah atau Ka'bah. Seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna, terimalah ya Allah dari apa-apa yang kami upayakan. Terimalah ya Allah dengan apa yang kita perbuat. Makanya kita penting ketika mau bangun sesuatu, atau setelah kita berhasil berbuat apalah, misalkan bangun rumah, doa jangan lupa. Bangun rumah kita saja itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan rumah ini berkah. Tidak sedikit orang yang lalai, bangun bangunan saja tiba-tiba hanya dipamerkan, decak kagum untuk orang lihat. Kebanyakan mungkin seperti itu. Tapi kita diajarkan ketika membangun satu apapun namanya, kita menyelesaikan satu perbuatan, perkara, satu tugas, entah amanah, tanggung jawab dari pekerjaan, langsung kita tutup dengan doa, ya Allah terimalah pekerjaan saya hari ini. Itu minimal saja kita biasakan. Kita habis ngaji ataupun satu rangkaian, dari mulai bangun pagi sampai kita mau tidur lagi, sebelum tidur itu kita, ya Allah mudah-mudahan amalan-amalan hari ini kau terima. Coba biasakan itu ya, pertahankan dan biasakan sampai 40 hari ya. Insya Allah nanti akan ada perubahan dalam hidup kita. Kemudian innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam doa kita tutup dengan memuji Allah. Ya, dengan memuji Allah dalam artian bukan berarti kita itu seolah-olah mampu membuat semuanya tanpa ada campur tangan Allah, sehingga memasrahkan segala upaya, segala hasil yang kita lakukan, kita perbuat, kita upayakan. Konsekuensi tentang tawakal ini utama ya, itu yang utama. Coba kita kan sudah diajarkan ya, dalam aktivitas kita itu diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mau makan kita berdoa, setelah makan pun tuh kita minta kepada Allah untuk dalam doa kita akan keberkahan apapun yang telah diberikan kepada kita. Waktu mandi, selesai keluar kamar mandi kita berdoa, itu kan seperti tawakal kepada Allah. Sikap seorang muslim yang ketika bertawakal itu penuh dengan kesungguhan bahwa berharap dengan yang dilakukan ini ada nilai-nilai positif. Nah, begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun dasar-dasar Baitullah dengan anaknya berdoa, Rabbana taqabbal minna. Karena apa? Yaitu sudah susah payah berdua membangun, kalau tidak diiringi dengan tawakal kepada Allah dalam doa, gak kebayang itu seolah-olah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim merasa itu hasil jerih payah. Nah, maka dari sini sikap di ayat ini dianjurkan ataupun menjadi tamsil buat kita bahwa pentingnya kita berdoa dalam setiap melakukan sesuatu, menyerahkan kepada Allah agar ada nilai positif dalam hidup kita, yang mana itu keberkahan dan ridho dari Allah. Kemudian doanya dilanjutkan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, kata Nabi Ibrahim, ya, orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Minta ketika kita bersama keluarga minimal,
dengan pasangan, dengan anak, dengan siapapun, ketika sudah berbuat sesuatu itu doa. Berbuat apa saja seperti yang ada di negara kita, kira-kira apa? Ada suami istri jalan-jalan, ya, diniatkan jalan-jalannya itu tadabbur, mensyukuri nikmat Allah, walaupun ya jalan-jalannya ke Eropa. Loh ya iya, kemana atau maunya? Ya gantilah ke Amerika. Ternyata ini beneran jadi nilai ibadah. Kita kadang-kadang habis jalan-jalan itu ataupun pas jalan-jalannya ada unsur pengennya tuh orang lihat. Jauh dari mensyukuri nikmat. Coba bayangkan, ya, Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan perjalanan haji, umroh, mungkin sudah berdoa, ya alhamdulillah, karena dibimbing oleh pembimbingnya. Alhamdulillah bisa sampai ke tanah air dengan selamat, selesai. Ya, tapi pernahkah kita berdoa ataupun bertawakal ketika habis jalan-jalan kemana saja? Kita main ke rumah saudara silaturahim di Jakarta, sampai ke rumah, apakah kita mengucapkan alhamdulillah? Mudah-mudahan silaturahim kita ke rumah nenek, ke rumah saudara-saudara di Jakarta, Bekasi berbuah keberkahan dari Allah. Itu perjalanan rangkaian satu keluarga. Makanya kalau kita pernah juga ikut rombongan, ibaratnya apa namanya, kayak rombongan kemana gitu, tur religi, ya, wisata religi, mana aja, masjid A, masjid B, misalkan contoh ya, walaupun memang dalam hadis dikatakan wisata ataupun ziarah, ya, ziarah masjid itu yang dianjurkan hanya 3. Masjid apa saja? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu yang diutamakan kalau kita mau ziarah ke masjid. Tapi apa nggak boleh gitu kalau ke masjid? Masjid mana gitu lah, yang namanya lebih viral itu loh. Sah-sah saja, boleh, silakan, ya. Yang di Oslo itu aja. Oslo, ya, Solo, Oslo. Ya, itu hanya untuk decah kagum saja. Secara sunnah Rasulullah SAW menganjurkan memang 3 masjid yang diziarah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Minta jadi orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Ini penting. Dalam setiap upaya, dalam doa kita tuh minta dalam sujud, kita ini dimasukkan dalam golongan orang-orang yang benar-benar taat, patuh terhadap perintah Allah. Karena apa? Resiko ketika kita itu merasa diri kita sanggup melakukan sesuatu tanpa ada campur tangan Allah. Contoh begini, kita tuh diajarkan dalam sebuah hadis, Nabi pernah bersabda tentang ketika suami istri ingin, ya, bertemu dalam arti melakukan hubungan suami istri. Kemudian diawali dengan kalimat Bismillah, Allahumma bariklah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu dari situ saja, dan Allah takdirkan dalam hubungan tersebut lahir benih. Masya Allah, dikatakan di dalam riwayat Ahmad, dikatakan selama hidupnya itu akan dibebaskan, dijauhkan dari yang namanya gangguan syaitan. Gak kebayang ya, selama hidupnya anak kita itu jauh dari godaan syaitan. Nah, itu salah satu upaya ketika kita pengen benar-benar punya anak yang soleh solehah, salah satunya itu. Pun demikian ketika kita melakukan kegiatan ibu-ibu arisan, coba renungkan, arisannya ada nilai manfaat tidak? Ketika ada, ambil hikmahnya, ambil manfaatnya.
doa, mudah-mudahan ada keberkahan dan sebagainya. Pun demikian anak kita ketika hari ini sekolah pulang ke rumah, adakah itu ya waktu untuk merenung, mensyukuri apa yang telah ia dapat di sekolahnya. Ini penting. Kemudian di dalam doa ini dikatakan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara manasik, ya, cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Masya Allah, ternyata Nabi Ibrahim itu berdoa minta diberitahu gimana caranya manasik, melakukan perbuatan ataupun ibadah haji. Ya, sekarang kita sudah tinggal ikuti saja. Minta ditunjukkan tentang manasik haji. Wa tub alaina, dan ampunilah kami, terimalah taubat kami. Masya Allah, berbuat dosa apa kira-kira Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai minta ampun. Jadi ternyata taubat itu jangan menunggu kita yang melakukan perbuatan apapun. Selama kita bisa bertaubat, katakan taubat kita. Kalau bisa ya setiap malam sebelum tidur bisa ya kita istighfari itu semua amal-amal perbuatan hari ini. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil otakku mikir ataupun pikiran kita tuh tertuju kepada perbuatan kita. Astagfirullah, tadi ngomongin orang di jalan raya, astagfirullah gitu. Astagfirullah, tadi gebutak anak, astagfirullah, tadi sinis sama tetangga, astagfirullah, tadi kembalian belum dibalikin, astagfirullah, hutang belum lunas-lunas, astagfirullah. Jadi sambil astagfirullah istighfar itu pikiran kita tuh tertuju kepada apa yang hari ini sudah kita lakukan, atau bahkan ketika kita bertransaksi saja takut aja nggak halal. Astagfirullah, astagfirullah. Habis WA-an sama siapa? Astagfirullah. Ya, seperti ada gitu yang kita langsung segera, jangan nunggu-nunggu nanti. Kan nggak tahu ya kita itu ketika WA-an sama orang itu dengan bahasa kita, ternyata dia itu tersinggung, betul? Iya, kita nggak tahu. Atau mungkin dengan sikap kita ketika dipanggil, Bu, Ibu, kita langsung, nah gitu. Hanya noleh sedikit, langsung dengan wajah agak gimana gitu. Mungkin dia tersinggung. Nah coba kita astagfirullah. Atau lupa balas WA yang ditungguin seharian, nanti saya balas ya, dia itu sampai rumah, udah sampai rumah tidur. Nah itu kan pelakunya ada kayak itu pun salah satu yang harus kita istighfari segera. Jadi nggak apa namanya, kita tuh nggak harus nunggu ketika kita sudah berbuat perbuatan yang kesalahannya sudah fatal. Waktu ba'alaina, minta taubat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail setelah melakukan ngebangun rumah ibadah, ibaratnya gitu ya, minta taubat ya Allah, biar bersih hati itu dari ada tendensi pengen duniawi, ada unsur ria, ada unsur yang dirasuki oleh setan, laknatullah alaih, kayak gitu. Nah, itu jadi hilang dari sifat-sifat kemanusiaan yang itu menjurus kepada hal-hal sifatnya dunia. Seperti kita berdoa, kita sholat, ada unsur pengen ngarepin dunia, itu pun salah satu bisa bagian dari maksiat. Kita sholat ya, sholat kita khusyuk, lupa kita tuh ngarepin dunia. Biar habis sholat ini nanti urusan lancar. Urusan lancar. Memang itu bagian daripada janji Allah. Tapi itu kita harus istighfari, ternyata sholat kita itu hanya buat siapa? Lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini maknanya.
Apalagi ketika kita, yaitu banyak lah ya, tadi mau berangkat hujan, berangkat gitu ya, Insya Allah. Nah ini Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim memberikan kita teladan contoh minta taubat setelah melakukan perbuatan sesuatu amalan yang membangun Ka'bah. Sesungguhnya innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ditutup lagi dengan memuji Allah. Makanya kan kalau pas lagi doa itu pasti ada ya Allah, tobat, minta ampun kepada Engkau ya Allah. Engkaulah yang Maha menerima taubat. Nah, jadi langsung seperti kita itu menyanjung, meninggikan, karena memang tidak ada siapapun makhluk yang layak ditinggikan, ya, apalagi meninggikan selain Allah. Makanya hati-hati ketika kita memuji orang secara berlebihan. Kita berterima kasih sama seseorang yang telah membantu kita dengan wah kalau nggak ada jenengan mungkin saya sudah ya. Kita misalnya lagi jalan di pinggir jalan, tiba-tiba ada teman itu kayak nari kita tangan kita, awas, karena ada apa? Motor atau mobil kencang, gitu ya. Ya Allah, kita kaget. Nah kita malah makasih, wah kalau nggak ada jenengan mungkin saya sudah pernah ketabrak. Nah itu setidaknya bukan karena ada orang ini, tapi Allah mewakilkan orang ini untuk secara sigap melihat ada mobil lewat yang lagi buru-buru, kita ditariklah biasa. Maka yang kita puji sejatinya siapa? Allah. Nah lebih dulu Allah. Alhamdulillah ya Allah, makasih Bu. Ya Allah, kenapa ya? Ya, itu salah satunya. Atau ketika anak kita sakit, nah kita kan biasanya suka was-was, cemas ya. Kemudian apa namanya? Begitulah sakitnya parah dan sebagainya. Hati-hati ketika kita memuji siapapun yang bisa menyembuhkan, karena itu hanya wasilah saja. Yang harus kita puji siapa? Allah. Karena atas karunia-Nya lah Allah menyembuhkan, Allah memudahkan langkahnya, membukakan jalan-jalan kesembuhan melalui pelantara apapun. Dan di ayat yang ketiga, tadi sampai ayat berapa? 129 ya? Bukan 130. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Rabbana, ya Tuhan kami. Nabi Ibrahim selain berkata, berdoa, utuslah. Minta diutus, enggak minta saya yang ini. Wa ba'ats fihim rasulan, utuslah di golongan mereka, di antara mereka itu rasul utusan dari kalangan mereka sendiri. Setelah membangun rumah ibadah, minta utuslah seseorang yang bisa. Enggak merasa ini hasil saya ngebangun, saya yang harusnya mimpin, saya yang harusnya tidak. Kecenderungan nafsu syahwat duniawi terlepas daripada sifat Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail. Mereka berdua yang membangun, mendirikan Baitullah, tapi Masya Allah minta diutus seorang Rasul di kalangan mereka sendiri, yatlu 'alaihim ayatika, yang akan membacakan, menjelaskan, ya, mengejawantahkan kepada mereka umat-umatnya tentang ayat-ayat. Ya Allah, kita ini kan kalau melihat pemandangan, apapun nama pemandangan itu yang kita rasa bagus, baik dan sebagainya, sejatinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat misalkan gedung pertemuan yang indah, yang ornamennya keluaran-keluaran terbaru, desain-desain interior yang terkini, wah, biasanya cenderung kita itu langsung decap agunya kepada siapa? Si pembuat, ya, interiornya. Wah,
Ini modern sekali ya, modern sekali ya ini bangunannya, ornamennya luar biasa, ini gaya-gaya antara perpaduan Eropa dan Jawa. Kita tuh langsung nyebutnya tuh ke sana. Tanpa sadar itu seolah-olah kita tuh terhijab lisan, pandangan, hati untuk seolah itu Allah semuanya ya. Ya atas izin Allah. Nah maka di sini Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail meminta utusan di kalangan umatnya nanti yang akan menerangkan bagaimana tentang amalan-amalan pas lagi rukun-rukun, pas tawaf, pas lakukan sa'i, wukuf di Arafah, gimana itu, sampai ada utusan-utusan yang akan menerangkan kepada umat, sehingga terjadilah satu rangkaian ibadah yang kita kenal dengan ibadah haji maupun umrah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan mengajarkan kepada mereka tentang Al-Qur'an serta hikmah, ya, sunnah, dan mensucikan mereka. Masya Allah, kalau kita pernah umroh yang satu dengan umroh berikutnya itu menghapus dosa-dosa. Jadi umroh yang satu dengan umroh selanjutnya kita umroh lagi itu menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya kalau bisa wisata itu nggak jauh dari yang namanya Baitullah. Kemudian amalan-amalan apa lagi? Haji. Kalau haji memang dianjurkan, diwajibkan sekemampuan kita sekali, ya. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ditutup lagi dengan kalimat-kalimat sanjungan pujian. Jadi setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan Baitullah, ya, walaupun Baitullah sekarang ini sudah berapa kali renovasi, ya? Ada yang tahu? Renovasi? Oh, sudah lebih dari 15 kali. 15 kali. Jadi dulu itu batunya ya batu biasa kayak gitu. Bahkan pernah roboh. Ya, pernah banjir dulu itu. Tahun berapa ya? Coba dilihat saja sejarahnya Ka'bah Baitullah. Padahal Baitullah ini, Ka'bah ini merupakan pusarnya, ya, pusar bumi, ya, magnet. Iya, pusar itu yang paling inti. Jadi badan kita ini kan ada pusar nih. Nah, iya, tengah-tengahnya di situ, bumi itu di situ pusarnya bahasanya, ya. Nah maka dari kalimat ataupun firman Allah surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 129 ini seolah mengajarkan kita tentang etika bagaimana ketika kita melakukan satu perbuatan jangan luput dari berdoa kepada Allah, minta diterima, diberkahi, minta hasil upaya kita itu ada nilai dan makna buat kita, minta semua ini tidak ada sia-sianya. Ya, karena kelirunya kita setelah melakukan perbuatan apapun namanya, kadang-kadang kita malah mengeluh kesah, ya, mengeluh kesahkan. Setelah misalkan berbuat A di kantor atau gimana gitu ya, ya Allah capeknya hari ini. Atau apalagi, wah seharian kayaknya benar-benar ini badan sudah. Atau apalagi, kesel, hari kemarin itu saya tuh gak mood banget, udah inilah itulah. Nah, jadi hari-harinya itu disesali hari yang kemarin. Padahal Masya Allah, apapun yang kita lakukan tidak enak hati di kita, sejatinya itu baik buat kita, ya, baik buat kita. Maka yuk kita jauhi dari kata-kata maupun kalimat-kalimat yang justru malah bisa meluluhlantahkan pahala-pahala yang harusnya itu kita terima.
Karena itulah godaan syaitan seperti itu. Syaitan pun menggoda kita, kamu tuh sudah kecapean, kemarin sudah gini, akhirnya ngeluh dah kita. Ya, seperti contoh, sholat kita akan hilang ketika kita mengeluhkan, ya Allah sudah bertahun-tahun saya sholat ternyata saya nggak berubah, nggak kaya. Tuh, ada orang tua ya sudah mendidik anak, membesarkan anak, mengeluh kesahkan. Ya Allah, kamu tuh ya nggak tahu balas budi, sudah diberikan kasih sayang, dibayarin. Dijualin saya sampai ibu tuh atau bapak tuh ngejual sawah demi diungkit-ungkit itu bisa menghilangkan pahala. Ya. Ya, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang justru malah bisa menghilangkan segala amal, ibadah, pahala. Dan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa memahami bahwa hidup kita ini sejatinya kita yang menentukan dan memasrahkan dengan tawakal kepada Allah agar semua sekecil apapun upaya, tindakan, perbuatan betul-betul mendatangkan rahmat, keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita urai atau kita pertegas lagi dengan forum sesi tanya jawab. Kalau masih ada waktu berapa menit lagi? 10 menit, 2 menit kita ya. Cepat. Kalau kira-kira ada ibu mungkin. Siapa? Itu kalau kita punya HP, grup kita yang kita punya HP. Ya, punya HP. Grupnya isinya cuma politik. Grup. Ya, itu ada ibu-ibu, salah satu ibu. Ini saya tiba tiba itu kayak ini. Ini kan grup religius ini. Bagaimana caranya kita menegur ini loh? Ya tegur aja. Tegur aja, misalkan dengan baik. Ini di sini grup untuk membahas tentang ini. Kalau boleh, mohon maaf ya, berkenan untuk itu nggak apa-apa. Ngeyelnya itu yang menjadi jalan pahala kesabaran buat kita, gitu aja mikirnya. Seperti contoh kita mau ngapalin Quran, nggak hafal-hafal, jangan nyerah. Nggak hafal-hafal, yang penting kan terus dibaca, tambah pahala, itu positif thinkingnya kita terus gitu. Ada orang yang ketika dikasih tahu tetap ngeyel, jangan kita keluh kesahkan atau keluhkan, dasar orang kayak gini susah diatur. Terus kita kasih tahu itu jadi pahala lagi, enak. Nah mikirnya ke sana. Jangan langsung kita potong kompas pengennya. Udah usir aja, keluarin aja dari grup ini. Enggak. Kita itu dapat pahala ketika didatangi satu masalah ujian ke depan kita. Apapun nama ujian itu, dihadapkan dengan orang yang sulit diatur, anak yang nakal atau apa, itu tuh jadi ladang pahala. Betul nggak? Coba mindset kita tuh arahnya ke sana. Jadi kita kan karena nafsu kita tuh pengennya tuh selesai urusan. Gitu ya, padahal itu ladang pahala kalau kita terus berusaha. Tapi tetap nge-share usaha, ya nggak apa-apa. Mungkin dia niatnya baik, mungkin dia tujuannya apalah terserah, atau dia dibayar, ada untung, dan dia tutup mata dengan omongan orang, nggak tahu. Kayak gitu. Nah kita pahamnya, lihatnya itu dari sisi positif yang buat feedback buat kita, yaitu kesabaran. Ibu, mohon maaf, ini grupnya grup keluarga besar, pengajian, kalau boleh politik, inilah ya, jangan terlalu ini, atau bisa japri saja. Kebetulan saya senang dengan share-sharean ibu, tapi saya nggak enak sama teman-teman, karena saya kan ketua di sini. Cobalah share ke saya aja. Nah, jadi bagian bahasa, tapi tetap masih nge-share saja. Masya Allah, makasih ibu. Mudah-mudahan dari amal jariah kebaikan walaupun gerakan politik. Coba nanti lagi bisa di ini. Mas besok nge-share lagi. Dan demi dulu. Besok nge-share lagi. Tahan.
agar kesabaran kita masih tetap berbuah pahala. Gitu ya. Memang ya seperti itulah dunia. Politik itu loh presiden. Iya. Paham. Gimana ya, Bu? Ya. Membatalkan puasa ya, itu membatalkan puasa itu kan makan, puasa, maka apapun yang melalui puasa dan maka lewat itu. Tapi itu juga jenisnya makan, kita belum makan. Oh iya. Apakah sama hukumnya tetap Iya. Ya, saya yang bilang Betul. Iya, memang ada dua pendapat berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ketika infus itu adalah makanan, cairan, maka membatalkan puasa. Kalau itu bukan makanan, tidak membatalkan puasa. Nah di sini kita ambil ini aja kesimpulannya, misalkan ketika kita yakin ya bahwa ini tidak membatalkan, tidak batal, gitu ya, karena tidak melalui jalur tenggorokan. Ya, itu terkait dengan puasa besok. Jadi kalau misalkan memang yakin malah rasa poso. Karena apa? Dapat rukso. Itu boleh ya, jadi kan dapat rukso, nggak harus dipaksakan. Karena Allah pun tidak suka kepada hamba-hambanya yang memaksakan diri. Dalam ibadah pun Allah nggak suka kayak gitu. Jadi silahkan nanti kalau pas puasa itu kita sanggup apa tidak. Kalau ada yang sudah sembuh dapat rukso, ya diganti di hari yang lalu, hari yang akan datang dari yang lain, atau kalau masuk kategori dia wajib fidyah, maka bayar fidyah. Yang gitu ya. Cukup nggih? Insya Allah kita lanjutkan kapan lagi ini, besok libur ya? libur Sampai Syawal. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita urai betul-betul mendatangkan manfaatan untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa juga menjadi salah satu langkah ketika kita mendapatkan pundi-pundi pahala yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم رضي الله تعالى من كل صحابه رسول الله اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.